Assalamualaikum. Apa kabarnya, Pak? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Saya hari ini lumayan sehat, walaupun agak sedikit flu dan batuk nih, Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit Mmm, problem nih, Bu. Baik, Pak. Jadi ada yang bisa saya bantu nih, Pak Yusuf? Hmm, Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Oh iya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Jadi mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Pak Yusuf ya? Oh iya, jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa saya itu yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan siswa tersebut itu tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya pusing, Bu, menghadapinya. Baik. Tadi Pak Yusuf bilang kan, ada satu murid nih yang kurang semangat belajar Iya, dan jarang mengerjakan tugas. iya. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri nih penyebab masalahnya ini? Sudah, Bu. Saya sudah manggil anak tersebut dan menanyakan penyebab penyebabnya. Mengapa? Mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, Bu ya? Lalu dari hasil pengamatan Pak Yusuf nih, mengapa dia kok bisa tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Iya. Jadi, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan materi sambung ayat karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira nih Pak, kondisi ideal seperti apa yang Pak Yusuf harapkan, yang ada pada murid tersebut? Hmm, saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Seperti siswa-siswa pada umumnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Yusuf lakukan nih untuk meningkatkan atau menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang begitu baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Begitu. Baiklah, Pak. Nah, apakah ada nih kira-kira metode yang pernah berhasil yang Bapak Yusuf lakukan di kelas? Oh iya, Bu, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu adalah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang
dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa tetap membaca teks ayat tersebut yang saya sajikan, tapi dilakukan dengan teknis game Bu, dengan cara game permainan sesuai pembelajaran, sehingga hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu. Luar biasa sekali ya Pak Yusuf. Nah, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Yusuf, seberapa sih tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat atau rating, menurut saya itu berkisar antara 8 sampai dengan 9 Bu Nurhayati. Baiklah. Selanjutnya nih, apa saja rencana yang akan Pak Yusuf lakukan? Kemudian bagaimana nih langkah-langkahnya? Hmm, yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga akan saya selingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada siswa Bu, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu. Baik, Pak Yusuf. Nah, siapa nih yang bisa membantu Pak Yusuf dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana itu diantaranya ya ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid Bu, atau orang tua siswa tersebut Bu. Kira-kira berapa lama nih Pak Yusuf waktu yang Bapak butuhkan nih untuk melakukannya? Sepertinya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu Bu, yang lama. Ya, karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Betul sekali Pak Yusuf, betul. Nah, kapan nih Pak Yusuf, mulai bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya mah secepat mungkin Bu. Akan saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi siswa itu tersebut maupun bagi diri saya pribadi sebagai pendidik Bu. Kemudian nih Pak Yusuf, komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya Bu ya, saya akan konsisten, saya akan continue terus menerus belajar dengan mengupdate segala informasi. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan saya juga akan berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat, kawan-kawan rekan sejawat tersebut, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya Bu sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya ini selalu dirindukan oleh siswa dan peserta didik lain Bu. Baik Pak Yusuf. Nah, kemudian nih, ada tidak dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Oh, di sekolah saya dukungan yang didapat banyak sekali Bu. Dukungan sarana dan prasarana dan moral.
kemudian saya dapatkan di sekolah, di antaranya dukungan tersebut itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin ya internal dari saya juga Bu, saya harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Pak Yusuf, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, kemudian nih bagaimana perasaan Pak Yusuf setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Lega rasanya Bu, dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi. Kemudian saya juga menemukan hasil dari perbincangan kita ini Bu. Syukurlah kalau begitu Pak. Kemudian apakah ada hal lain nih yang ingin Bapak Yusuf sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga ya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Baik Pak, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Pak Yusuf. Sama-sama ya Pak, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Sampai jumpa ya Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nurhayati. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Nurhayati? Waalaikumsalam Pak Yusuf. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat nih. Walaupun agak sedikit flu dan batuk karena cuaca ya Pak ya. Hanya Ya. saja saya memiliki sedikit problem nih Pak. Oh, kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Nurhayati dengan problem yang Ibu hadapi itu? Hmm, Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbicara? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya nih, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Yusuf, saya bisa dapat gambaran nih tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini, Pak, ada beberapa siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun dia jarang mau mengerjakan. Itulah yang membuat saya itu pusing menghadapinya, Pak. Oh, baik. Tadi Ibu Nurhayati bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar, Bu ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusurinya penyebab dari hal tersebut, Bu? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu itu ya? Iya, Pak. Jadi, Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris karena kan ada teks yang disajikan kan lumayan panjang ya, Pak, dalam bahasa Inggris. Jadi, membuat anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Pak, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Nurhayati harapkan yang ada pada murid tersebut, Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik ya Pak, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik.
sehingga anak tidak semangat nih untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, karena saya masih kebanyakan menggunakan metode teacher center. Jadi Hmm. Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, dengan cara memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Oh, iya iya iya, baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu laksanakan di kelas, Bu? Sepertinya oh ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu, saya sering membuat ice breaking ya Pak ya, salah satunya dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa ini terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wow, luar biasa kalau seperti itu, Bu. Kita Kalau kita rating itu, Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu Nurhayati ya, Bu, ya, seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut, Bu, untuk menarik minat belajar siswa kita? Hmm, kalau saya peringkat nih, Pak, menurut saya itu sekitar 7 sampai 8 Pak. Iya, iya, iya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang Ibu lakukan? Bagaimana langkah-langkah berikutnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya, Pak, ya, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking supaya menarik dan anak itu tidak bosan terlalu serius dengan pembelajaran. Contohnya ice breaking yang saya lakukan yaitu seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Pak, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri, Pak, sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Eee, Terus siapa yang bisa membantu Ibu Nurhayati dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Jadi Pak, yang membantu saya dalam penyusunan rencana ini ada berbagai pihak ya Pak, salah satunya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa Pak. Iya 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 iya. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya sih tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya, karena hal ini akan saya terapkan nih secepat mungkin. Hanya saja nih pencapaiannya mungkin yang membutuhkan waktu yang lama ya Pak, karena kan pasti sesuatu itu tidak ada yang instan ya Pak ya. Iya iya, betul betul betul. Betul, Pak. Betul, Bu. Nah, kapan, Bu, mulai bisa Ibu melaksanakan rencana tersebut? Tentunya secepatnya lah ya Pak ya, akan saya terapkan agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun, sebagai pendidik, Pak. Oh. Kemudian nih, Bu, ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik sesuai harapan, Bu? Saya akan konsisten, Pak. Tentunya saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupgrade segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya berbagi praktik baik nih dengan guru hebat lainnya, baik itu di sekolah sendiri maupun di luar sekolah. Yang tentunya tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Pak. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang variatif dan gaya belajar yang menarik nih. Sehingga tentunya kehadiran saya di kelas itu akan selalu dirindukan oleh
murid dan peserta didik saya. Oh, iya iya iya. Baiklah Bu, kalau begitu. Adakah dukungan Bu dari pihak lain yang Ibu butuhkan ya? Di sekolah saya, Pak, dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah maupun rekan sejawat. Nah, mungkin internal dari saya saja yang Pak, yang harus Iya, konsisten nih untuk betul. menjalaninya. Iya, iya, iya. Baiklah Bu, semoga rencana berjalan dengan lancar. Kemudian, oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu Nurhayati sekarang ini setelah kita berbincang-bincang sejenak sekarang ini? Masya Allah ya Pak, lega dan senang sekali rasanya ya Pak ya. Saya merasa lebih menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Pak. Oh, iya, iya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu ingin sampaikan kembali? Saya rasa cukup ya Pak untuk kali ini. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya, sehingga akhirnya saya menemukan solusi nih dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Yusuf. Saya senang Bu, bisa mendengarkan cerita Ibu sama-sama. Saya juga ya bisa berbagi dengan Ibu. Kemudian kalau tidak ada yang disampaikan lagi karena saya ada jam mengajar, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Sampai jumpa kembali ya Pak.